kita berdoa. Bapa di dalam surga, sepanjang hari dari pagi sampai sekarang, Engkau beserta dengan kami, Engkau memimpin kami, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, dan rencana-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menjamah, mengerti isi hati Tuhan, dan kami boleh mempersiapkan diri menjadi laskar Kristus, menjadi pejuang bagi kebenaran, pembela segala firman-Mu, dan memberitakan Injil di dalam dunia ini. Dengar doa kami ya Tuhan, memang peperangan kami bukan menghadapi orang yang berjasmani, tapi menghadapi orang yang betul-betul dibiarkan Tuhan, dan yang di belakang mereka sebenarnya adalah iblis dan anasir jahat yang telah menguasai dunia ini. Itulah musuh kami yang sejati. Kami berdoa kiranya Tuhan mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami betul-betul dilengkapi dengan senjata rohani yang seluruhnya dengan kuasa dari Roh Kudus, sehingga kami boleh berperang dengan kejahatan, kegelapan, dosa, kematian, dan segala anasir yang jahat, dan membawa kembali manusia yang Kau cipta, yang Kau cintai, kembali menjadi milik Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan meneruskan dengan niat dan kuasa seperti Elias. Kemarin kita telah membicarakan Tuhan membangkitkan Yohanes Pembaptis di dalam perjanjian baru untuk meneruskan semacam pelayanan seperti apa yang pernah dikerjakan oleh Elias. Nah, saya minta saudara perhatikan hal-hal yang sangat sedikit atau mungkin tidak disinggung oleh banyak buku pentafsiran. Kalau kita melihat antara semua nabi setelah Musa, maka siapa yang menjadi wakil daripada semua nabi? Itu adalah Elias. Meskipun Elias tidak pernah menulis sebuah buku, dia tidak seperti Yesaya, dia tidak seperti Yeskiel, dia tidak seperti Yeremia, dia tidak seperti Daniel, tidak seperti semua nabi yang lain. Dia satu-satunya nabi yang besar sekali, tapi tidak pernah tulis. Dia hanya tulis pucuk surat kepada orang yang dicatat di dalam Alkitab. Sehingga kita tidak ada buku Elias untuk kita khotbah, untuk kita bicarakan. Tapi dia adalah seorang yang betul-betul berjuang, berperang di dalam seluruh hidup dia untuk membuktikan bagaimana dengan sekuat tenaga, sebulat hati dia membela kebenaran dan membawa manusia kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, keberanian daripada Elias dan kuasa yang diurapi Tuhan di atas dia hampir tidak ada bandingnya. Saudara-saudara, pada waktu Elias berada di dunia ini, bukan tidak ada nabi. Banyak nabi akademis. Nabi ikut-ikut dan belajar tetapi tidak berani perang. Nabi-nabi itu masuk mana? Masuk sekolah teologi. Masuk sekolah nabi. Jadi zamannya Elias banyak sekolah nabi. Sekolah nabi untuk apa? Menghasilkan lebih banyak nabi. Murid-murid yang belajar menjadi nabi itu banyak, tapi yang berani berperang menghadapi kesulitan dengan kegigihan, dengan tidak pernah kompromi seperti Elias, satu pun tidak ada. Bukan saja demikian, pada waktu Tuhan berkata kepada Elias, mengatakan kau pergi untuk melantik raja siapa, dan aku minta engkau pergi ke satu desa. Di sini menemukan seorang pemuda namanya Elisha. Dan ulurkan tanganmu. Engkau urapi dia. Jadikan dia nabi yang meneruskan engkau. Saya tidak pernah mengerti loh. Kenapa begitu banyak murid di sekolah nabi. Tapi Tuhan satu pun tidak pakai. Kenapa begitu banyak yang belajar secara akademik. Betul-betul menjadi nabi yang meneruskan. Tuhan tidak mau. Tuhan suruh dia pergi ke satu tempat. Satu desa yang kecil, satu desa yang menjadi desa petani. Dan di situ engkau menemukan anak siapa
yang namanya Elisha. Engkau bertemu dengan dia, engkau lantik dia, engkau urapi dia, jadikan dia penerusmu. Maka Elias mentaati Tuhan, dia pergi, lalu dia menemukan seorang muda yang sedang menghela sapi, sedang bekerja di dalam ladang pertanian itu. Dan dia panggil dia, diurapi dia, jadikan dia penerus dari Elias. Ini bukankah satu ironis? Kenapa Tuhan tidak memilih orang lulusan daripada sekolah yang tinggi, yang sudah mempunyai akademik, yang sekolah sah, resmi, tapi panggil seorang petani yang muda untuk meneruskan pekerjaan dari Elias? Saudara-saudara sekalian, apakah ini adalah tulisan daripada kitab suci yang ada biasnya, atau ini memang adalah wahyu Tuhan untuk suruh dia melantik pemuda yang tidak studi di sekolah itu? Ataukah Elisha sudah pernah sekolah, sekarang tamat, tetapi tidak kerja menjadi nabi? Kenapakah dia membantu ayahnya menghela sapi sedang bertani di dalam ladang? Tapi Tuhan dengan jelas menyebut nama. Nah, ini adalah satu-satu kalinya di seluruh kitab suci nabi diurapi. Raja harus diurapi oleh imam, dan imam harus diurapi baru boleh berjabat. Raja harus dipilih dari antara suku Yehuda. Imam harus dipilih di dalam suku Lewi. Dan raja selain suku Yehuda harus keturunan Daud. Meskipun suku Yehuda banyak keluarga, tapi hanya satu keluarga yang dijanjikan Tuhan Allah. Keturunanmu akan tidak berhenti-henti, bergenerasi terus menerus untuk meneruskan kedudukanmu sebagai raja umatku. Sehingga di luar keturunan Daud tidak ada satu orang yang boleh dilantik menjadi raja. Di dalam suku Lewi bukan semua keluarga Lewi yang boleh menjadi imam. Yang menjadi imam harus dari keluarga Harun. Keluarga Musa pun keturunannya tidak. Hanya dari keluarga Harun terus baru boleh menjadi imam. Dan sampai pada satu saat Tuhan mengsaring lagi. Sehingga di dalam rumah Harun akhirnya hanya satu orang baru boleh meneruskan imam atau imam besar. Itu adalah dari Saduk. Dari keluarga Saduk baru keturunan bisa dipakai. Nah, ini kita mengetahui di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan. Yaitu nabi, imam, raja. Semua nabi, imam, raja. Menjadi 3 jabatan yang melayani Tuhan dengan posisi profesi yang masing-masing berbeda. Yang menjadi raja menguasai politik, yang menjadi imam menguasai agama, yang menjadi nabi menyangkut masyarakat, politik, etika, agama, dan juga segala sesuatu tentang ekonomi. Jadi nabi mempunyai pelayanan yang sangat-sangat unik, karena nabi itu harus mempunyai keberanian berbicara. Nabi harus mempunyai kepekaan mengerti isi hati Tuhan. Nabi itu harus begitu sensitif mendengar suara dari Roh Kudus. Dan dia kalau diberikan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, meskipun dibenci, dia tetap harus katakan itu. Dan kalau dia sudah katakan, dia mungkin dibunuh, mungkin dipenjarakan, mungkin disiksa, mungkin dianiaya. Tetapi inilah tuntutan seorang nabi. Pada waktu itu Tuhan suruh Elias pergi mencari Elisha. Bukankah ini berarti yang sekolah di sekolah nabi semua tidak ada syarat yang memuaskan hati Tuhan? Tuhan memilih seorang. Orang itu bukan orang yang secara sah mendapatkan kedudukan yang diakui cum laude atau summa cum laude atau orang yang paling pintar belajar, tapi seorang yang mempunyai jiwa yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya Tuhan tahu. Nah, ini ada Elisha. Waktu Elisha dipanggil, satu hal yang betul-betul kita kagum, langsung dia buang semua mengikut Elias. Sekarang banyak orang kaya kalau Tuhan panggil
Dia mau sekolah teologi, tapi tidak mau buang dagangnya. Mau ikut-ikut jadi orang reform. Tapi lepas dagang, tidak mau. Karena apa? Saya mana bisa, saya ada istri, ada anak. Sulit kan? Tapi saudara sudah lihat, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada satu ciri khas yang sama. Begitu jelas panggilan, langsung lepas semua. Apakah ini tidak boleh menjadi satu tema untuk abad ini? Sekarang katanya pendeta masih berdagang, masih investasi, masih mempunyai uang yang banyak. Dan gejala ini mulai masuk ke dalam reform. Yaitu banyak orang ikut-ikut mau mengerti reform, tapi tidak mau melepaskan. Kalau memang tidak ada panggilan, tidak apa-apa. Engkau boleh belajar teologi reform, engkau boleh mengerti seluruh doktrin yang benar. Engkau tetap menjadi seorang awam atau seorang tua-tua atau seorang majelis yang mengerti teologi reform demi memelihara, menjaga ketat akan kepercayaan Kristen. Tetapi saya tidak setuju sekaligus menjadi pendeta, sekaligus berdagang. Sekaligus mau naik mimbar, sekaligus masih ikut-ikut beli jual saham, properti besar dan sebagainya. Karena orang tidak bisa bedakan siapakah manusia yang menyerahkan seluruhnya untuk melayani Tuhan atau manusia yang pegang separuh-separuh. Seorang guru sekolah minggu tanya, saudara mau jadi Lazarus atau mau jadi orang kaya? Tidak dijawab. Anak sekolah minggu lihat sini lihat sana. Ditanya lagi, sekarang saya minta saudara jawab, mau jadi Lazarus atau mau jadi orang kaya? Tetap tidak dijawab. Akhirnya guru itu mulai memaksa mereka jawab. Yang mau jadi Lazarus, angkat tangan. Semua angkat tangan. Lalu dia sengaja tanya lagi, mau jadi orang kaya, angkat tangan. Ada satu angkat lagi. Jadi orang itu angkat 2 kali. Gurunya, lu tahu pertanyaan saya enggak? Saya suruh pilih, mau jadi Lazarus atau mau jadi orang kaya? Kenapa 2 kali kamu angkat tangan? Dia tenang sekali, senyum-senyum. Saya waktu hidup mau jadi orang kaya, mati mau jadi Lazarus. Nah inilah sekarang banyak orang mau pilih jalan ini. Mau melayani Tuhan, tetap kaya. Dan mau menjadi full time, tidak mau. Saya sekali lagi katakan, majelis tua-tua perlu mengerti teologi reform. Itu sebab kita mengatakan stres. Kita mengizinkan orang awam belajar. Supaya mereka mengawasi doktrin sambil mereka berjabat di dalam masyarakat. Tetapi yang mau full time menjadi hamba Tuhan, apalagi yang menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta dan sebagainya, seharusnya engkau mengerti pimpinan Tuhan, jelas panggilan Tuhan, lepas semua. Kalau saya mau tanya, kenapa Tuhan suruh Elias pergi mencari Elisha? Akhirnya dari pelayanan, teladan dari Elisha sampai akhir, kita mengetahui Tuhan tidak pilih salah. Elisha mempunyai niat dan mempunyai kuasa seperti Elias. Dan orang seperti ini akhirnya muncul di perjanjian baru, namanya Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, waktu Elisha dipanggil oleh Elias, dia tidak menjadi sombong. Nah, gua kepilih dong. Lu semua yang sekolah di sekolah Nabi, percuma lu bocai. Ya, you udah dipilih, gua yang dipilih. Saya yang betul-betul dipilih. Dia menjadi sombong, arogan. Tidak. Dia adalah begitu rendah hati. Dia tahu Tuhan mau pakai dia. Dan dia tahu waktu dia belum sampai. Waktu belum sampai, tunggu, taat. Pagi ini kita telah mendengar Ibu Ina memberikan penjelasan Alkitab begitu indah. Dan di dalamnya mengandung theology of God's moment. You wait until the moment come. Theology of moment of God. Theology of Kairos. Saudara-saudara, Kronos itu adalah mechanical time, neutral time, time that can pass away but with no meaning. Tapi theology of Kairos, that is a special moment determined by God, and in that moment hidden the wisdom, the power, the anointment, and the eternal will and eternal planning of God in historical moment. Nah, dengan demi Kairos itulah yang menentukan pelayanan kita diingat oleh Tuhan di dalam kekekalan atau tidak. Saudara-saudara, dan
Elisha dipanggil oleh Tuhan. Elisha dipanggil dengan syarat yang lambat laun kelihatan. Permulaan tidak kasih tahu. Tuhan tidak katakan Elias, pergi cari Elisa, karena saya tahu dia baiknya ini. Tuhan cuma katakan, pergi, lantikan dia. Sudah lantik dia, lalu dia dibawa keluar. Elias adalah seorang nabi yang tidak banyak bicara. Orang yang banyak bicara selalu kekurangan kuasa pengaruh. Orang yang terlalu banyak bicara selalu membuang waktu dan membocorkan banyak rahasia kekuatan dari Tuhan. Tapi orang yang betul-betul mau mengamati pimpinan Tuhan, dia jarang bicara. Elisa tidak banyak bicara. Elias tidak banyak bicara sama Elisa juga. Jadi Elisa kerjanya apa? Saya tidak tahu berapa tahunnya. Siapa yang bisa kasih tahu? Elisa dipanggil oleh Elias. Lalu pada waktu Elias naik ke surga, dia meneruskan pekerjaan Elias ini. Di antara dipanggil sampai gurunya naik ke surga. Berapa tahun? Saya tidak tahu. Saya kurang mengerti akan hal ini. Tapi selama begitu lama, mungkin 5 tahun, mungkin 7 tahun, saya tidak tahu. Alkitab cuma catat satu kalimat. Apa yang dikerjakan oleh Elisa? Dia adalah seorang yang mengisi air di dalam cangkir Elias untuk melayani gurunya. Sekarang bukan begini. Sekarang murid baru belajar 1 semester sudah anggap diri lebih hebat dari guru. Sebelum membalas budi mulai berontak. Kalau bisa curi bahan daripada guru, lalu khotbah kira-kira lebih hebat dari guru, supaya orang melupakan gurunya, mengingat dia. Elias mungkin dianggap kejam, mungkin dianggap ketat, tidak kasih kesempatan dia melayani. Ikut saya di belakangnya. Dan untuk apa? Hanya untuk isi air. Kalau Elias berkhotbah sudah capek, isiin air. Dia tidak kesempatan melayani. Dia tidak kesempatan menonjolkan diri. Dia cuma ikut di belakang. Tunggu sampai waktu Tuhan sudah tiba, baru giliran dia. Pemuda-pemudi seperti ini sekarang sedikit. Saya tidak berarti semua hamba Tuhan mesti menyiksa bawahan. Suruh dia terus kasih minum air saja. Dan tidak kerja lain. Bukan begini. Tapi ini Alkitab. Alkitab menulis satu-satunya hal. Waktu Elisha mengikut Elias, dia cuma satu tugas. Tuang air untuk tuannya. Tuang air untuk gurunya. Dan dia tidak banyak bicara. Dia terus mengamati terus menerus. Look at your teacher. Observe him as your example. And keep quiet. And wait until the time of God is up for you and your opportunity. Dia tunggu sampai 1 hari. Elias mengatakan, ikut saya. Saya sekarang akan pergi. Nah, di dalam hal ini, saya minta saudara perhatikan. Semua murid-murid dari sekolah Nabi mempunyai kepekaan yang sama. Jadi mereka bukan sekolahnya gagal. Itu sekolah-sekolah Nabi betul-betul mendidik dengan baik. Dan sekolah-sekolah Nabi, murid-muridnya semua mempunyai pengetahuan seperti Elisa mempunyai pengetahuan. Jadi Elisa bukan seperti seorang kacung yang hanya melayani tuang air. Dia peka dan tahu ini harinya tiba. Ini harinya guruku akan dibawa naik ke surga. Dengan cara apa ya Elisa mengetahui? Apakah Allah kirim malaikat kasih tahu? Tapi Roh Allah bekerja. Dan semua sekolah muridnya semua tahu. Sehingga saya nilai sekolah teologi waktu itu tidak gagal. Sukses. Mereka mempunyai pengertian updating. Mereka mempunyai kesadaran sensitif. Mereka mempunyai pengertian pimpinan Tuhan sampai jadwal daripada Kairos. Semua mengerti. Sehingga pada waktu itu mereka dari kotanya sampai ke Giga, sampai ke Yordan. Setiap tempat pada waktu Elias sama Elisha muncul, di situ ada nabi punya murid. Murid-murid sekolah Nabi datang menyambut Elias dan Elisa. Elias tidak bicara. Elisa diam-diam. Lalu murid-murid tidak berani banyak dekat sama guru ini. Cuma dekat sama muridnya. Tahu tidak, hari ini gurumu akan diangkat ke surga. Elisa menjawab, masa ya?
Gua baru tahu kapan jam berapa ya. Tidak. Dia mengatakan, saya sudah tahu. Kamu diam saja. Berarti Elisa peka. Dia mengerti pimpinan Tuhan jelas. Dia betul-betul seorang murid pribadi. Murid satu daripada guru satu. Ini private lesson yang begitu privileged. Dan dia mempunyai kepekaan seperti yang masuk sekolah teologi. Orang yang masuk sekolah teologi, jangan menghina mereka yang tidak masuk. Orang yang tidak masuk sekolah teologi, tidak usah minder karena orang lain masuk. Waktu saya masih muda, banyak anak Indonesia sekolah ke luar negeri, ke Amerika. Saya tidak ada uang. Saya tidak ada kesanggupan. Saya anak orang miskin. Saya hanya bisa sekolah di Indonesia. Saya orang minder, orang miskin. Tetapi saya tidak karena saya miskin lalu saya menghina diri. Saya mempunyai dari kecil minder. Tapi saya bersandar kepada Tuhan selangkah demi selangkah untuk mendapatkan kekuatan rohani untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang diakui oleh seluruh dunia. Saudara-saudara. Jadi orang-orang di murid sekolah teologi bicara sama Elisa yang tidak sekolah teologi. Tapi hanya dekat-dekat sama Elia saja. Tahu tidak? Hari ini gurumu akan dipanggil. Lu tahu ini hari terakhir. Ini hari kiamat bagi studimu dengan Elias. Ini hari terakhir. Setelah hari ini engkau tidak ada guru lagi. Kita masih terus di sekolah. Kita masih tingkat sampai MTH, sampai TH, sampai PhD. Kamu sudah DDT selesai lu. Ya. Tahu tak? Elisa menjawab, saya tahu. Berarti saya tidak kalah sama kamu. Meskipun aku tidak studi di sekolah itu seperti itu, saya tidak kalah sama kau. Diam saja, you diam. Jadi Elisa mengikuti Elias, dia mengamati sampai satu tempat selesai, lalu Elias berkata, kau tinggal di sini. Tuhan pimpin aku ke tempat yang lain. Elisa menjawab, demi Allah yang kekal, aku ikut engkau dan tidak tinggalkan engkau. Dia ikut. Sudah ikut sampai satu tempat. Orang tanya lagi, tahu tidak gurumu hari ini akan diangkat ke surga? Elisa menjawab dengan tenang, tidak sombong, tidak gelisah, tidak minder. Aku tahu, kau diam saja. Bawa ke tempat lain lagi. Elias berkata kepada Elisa, kau tinggal di sini, aku akan ke tempat lain. Elisa menjawab, demi nama Allah, aku bersumpah, aku tidak meninggalkan engkau. Orang begini, Elisa meminta untuk ikut. Elias mengatakan, oke, silakan. Dia ikut lagi. Saudara-saudara, banyak kali kita mengikut Tuhan. Waktu dilarang, langsung kita berhenti. Kita tidak berani maju lagi. Elisa tidak. Saya terus maju, terus maju. Demi Tuhan, bersumpah aku tidak akan meninggalkan engkau. Setelah engkau ngotot minta sama Tuhan, ternyata guru mengatakan, oke, ikut. Jadi dia ikut. Sampai di sungai Yordan. Maka murid-murid dari sekolah Nabi datang lagi. Berkata, saya kasih tahu ya. Hari ini ya, gurumu akan diangkat. You tahu tidak? Diam saja. Aku tahu. Lalu Elisa terus ikut sampai detik terakhir. Dan Elias berkata, sekarang engkau berhenti di sini. Saya akan menyeberang ke sungai Yordan sana. Demi Allah, aku bersumpah, aku tidak akan meninggalkan kamu. Nah, dengan ngotot, saudara-saudara, saya perhatikannya. Hamba Tuhan yang tidak ngotot, cepat menyerahkan diri, cepat berkompromi, sulit dipakai oleh Tuhan. Semua yang dibiarkan mereka berhenti. Tapi ada semacam orang yang niatnya ngotot, tidak mau berhenti. Tuhan kasih saya kuasa. Kalau tidak memberi kuasa kepada aku lebih baik mati. Tuhan memberkati aku. Kalau tidak memberkati aku, jangan pergi. Tuhan tolong aku. Tanpa engkau aku tidak akan hidup. Ngotot ini terlihat di dalam riwayat daripada Yakub. Terlihat di dalam riwayat daripada Daud. Terlihat di dalam riwayat daripada Elisa. Ini 3 orang ngotot. Waktu malaikat bertarung, bergulat dengan Yakub. Waktu itu
sudah dikalahkan. Yakub sudah tahu dia seluruh kaki sudah dihancurkan. Dia seumur hidup akan menjadi orang timpang, tidak bisa jalan lagi. Lalu malaikat Yuda mengatakan, saya akan pergi. Dia minta, jangan pergi. Berkati aku. Kalau engkau tidak memberkati aku, tidak boleh pergi. Ngotot. Dan ngotot inilah yang sekarang diperlukan hamba Tuhan. Ya, sebelum engkau mati, minta sama Tuhan. Supaya engkau boleh berbagian di rencananya. Jangan ditinggal oleh Tuhan. Meski sudah mencapai banyak keunggulan, tetap tidak mau berhenti. Saudara kira saya akan kompromi? Saya sekarang 68 lebih 9 bulan. Saya tidak lama lagi, 1 tahun lebih 3 bulan lagi. Saya sudah umur 70. Saya tidak akan berhenti. Saya ngotot. Ngotot memegang tangan Tuhan. Jangan lepas saya 1 langkah. Atau saya tidak mau hidup. Saya mau terus. Waktu handle malam yang begitu susah. Dia minta Tuhan kasih kekuatan supaya aku hidup lagi. Malam itu Tuhan dengar doa dia. Dia menulis Mesias dalam 23 hari setengah. Saudara-saudara, ngotot, niat mau diberkati, niat tidak mau kompromi, niat tidak mau dibuang oleh Tuhan. Terlihat di dalam Yakub, terlihat di dalam Daud. Daud minta jangan berhenti supaya keturunanku terus menjadi raja. Dia ngotot, Elisa ngotot. Aku demi Tuhan bersumpah, aku tidak akan berpisah dengan engkau 1 langkah pun juga. Orang yang ngotot di dalam hal yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, meskipun ngototnya seperti tidak kira-kira, saya kasih tahu rahasia, Tuhan suka orang begitu. Ngotot dia, minta terus saja. Tapi Tuhan mengatakan, saya sebenarnya senang ada orang ngotot terus tidak habis-habis sama saya. Saya akan terus memberkati dia. Akhirnya semua sekolah teologi, semua lulus dengan ijazah, semua menjadi murid sekolah Nabi. Bedanya apa? Hanya satu yang ngotot. Nah ini namanya niat pelayanan. Engkau sudah puas? Banyak pendeta puas kok. Saya sudah akhirnya sudah tamat. Aku sudah ditabiskan jadi pendeta. Mulai kendor. The day when you are graduated, that is a new starting point of new era of your life. That is not the finally I was graduated. Finally I got my degree. Finally barang siapa yang menjadikan hari diploma engkau terima sebagai hari akhirnya, itu cilakalah kamu. Setiap titik omega harus langsung ditransformasikan menjadi titik alfa yang baru. Baru engkau hari depannya cerah. Akhirnya aku nikah. Aku laku. Wah, sekarang aku tidak malu. Saudara-saudara, hari pernikahan itu akhirnya engkau tidak lagi menjadi perawan yang tidak laku. Tapi itu hari pertama engkau menjadi istri orang lain. Seumur hidup bagaimana membentuk keluarga, menjadi ibu, menjadi istri yang baik. That is another starting point of your new life. Setiap kali roba omega menjadi alfa, omega menjadi alfa, omega menjadi alfa, baru hari depan selalu cerah. Ngotot. Tuhan, sekarang kalau saya sudah umur 70, saya merencanakan lebih banyak langkah-langkah untuk memperkembangkan reform movement di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Saudara, waktu saya umur 60, saya minta Tuhan kasih kekuatan untuk keliling 5 negara setiap minggu. Orang umur 60 mulai pensiun, murid saya pensiun satu persatu. Saya mulai satu fase yang baru. Sekarang umur 70, 1 tahun lebih lagi, saya akan merencanakan lebih berat pekerjaan. Lalu kerja sampai 1 hari saya jatuh mati. Detik-detik terakhir itu jangan dihina. Karena detik terakhir itu mempertumbuhkan satu potensi yang berkali-kali dari detik permulaan waktu engkau masih muda. Kalau malam pertama, seperti tadi saya katakan, George Whitefield 200 orang. Dia maju, hari kedua 1000 lebih. Hari ketiga 45.000. Hari keempat itu lebih 10.000. Hari terakhir 20.000. Jadi tambah 1 hari terakhir. Ini tambah 10.000 berarti adalah lebih dari 10 kalinya hari pertama. Ngerti maksud saya? Jadi the final point is very important.
but by increasing so many folds that your work and your ministry will be double and double, multiple. Ini penting sekali. Detik-detik terakhir, multiplikasinya itu akan menjadi begitu limpah, begitu kaya, engkau tidak pernah sadar pada waktu hari. Banyak orang makin lama, makin loyo, makin terakhir, makin tidak kuat. Saya lain. Kalau sepanjang hari ini saya capek, makin capek, malamnya kebaktian makin baik. Kalau kadang satu hari 7 kali khotbah paling kuat itu kali ke-7. Ya. Kita dengan semangat yang sama menyanyikan Mesias. 20 tahun yang lalu saya pimpin kor kita di Semarang, di Jogja, di Surabaya, di Solo, di Bandung, di Jakarta. 7 kota, 7 hari konser. Mana kuat ya. Perjalanan dari Jogja ke Bandung aja sudah hampir 10 jam. Dan sepanjang hari dan saya setir mobil lagi, bawa anggota, bawa keluarga, sampai di Bandung kita nyanyi lebih bagus, sampai di Jakarta kira-kira ada 4.000 lebih orang, seluruhnya 22.000 daripada 7 kota itu. Jakarta 4.000 orang yang dengar kita menyanyi, dan di dalam paling capek, juru kekuatan paling besar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, waktu dia mengatakan, demi Allah aku bersumpah, aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka terakhir kali Elias mengatakan, oke, ikut. Begitu ikut, 2 orang jalan. Satu guru, satu murid. Murid yang selamanya belum ada kesempatan melayani. Sekarang sampai di pinggir sungai. Cilaka, tidak ada jembatan. Bagaimana lewat? Elias tidak banyak bicara. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia turun dan sungai itu pecah menjadi 2. Ini pengalaman yang tidak pernah bisa dilihat. Jikalau disuruh engkau tinggal di sini, saya pergi ke seberang sana, dia tidak ikut terakhir, tidak akan lihat. Jadi satu-satunya orang di dalam seluruh sejarah manusia yang melihat gurunya diangkat oleh Tuhan dengan kereta dan dengan kuda api hanya Elisa. No one else. Seluruhnya tidak pernah ada orang yang diberi hak untuk melihat, menyaksikan bagaimana Elias dinaikkan ke surga. Kecuali Elisa. Kenapa? Dia ngotot. Dia mau ikut sampai akhir. Dia mau betul-betul tuntas mengikut gurunya. Saudara-saudara, pada detik terakhir dia melihat sungai bagaimana dipecahkan. Tidak pernah saya tahu loh. Saya tidak pernah tahu kalau guru saya kuasanya begitu besar. Saya tidak pernah mengerti guru saya mempunyai rahasia seperti ini. Aduh syukur ya. Tadi kalau saya suruh berhenti terus saya pergi cari Coca-Cola. Atau terus main-main di situ sebentar. Ya masuk mall beli barang. Tidak ikut terakhir. Saya tidak lihat ini kan. Jadi akhirnya dia buang semua interest sendiri. Dia ikut akan gurunya sampai detik terakhir. Buka sungai. Dia tercengang. Aduh. Ada rahasia ini ya. Ternyata dosenku sudah tua masih ada rahasia yang saya tidak pernah tahu. Ada orang kalau ditanya, Pak Tong, oh saya tahu dari dulu gua sudah tahu. Tahu apa? Cuma tahu karena ikut kebaktian saya. Ikut dengar khotbah saya. Saya berkata kepada saudara, 19 tahun yang lalu saya khotbah akan Injil Yohanes. Untuk 2 kalinya. Di dalam hidup saya, kedua kali saya khotbah Injil Yohanes adalah 19 tahun. Waktu saya tua, sekarang khotbah lagi Injil Yohanes. Ada orang yang simpan ringkasan khotbah saya. Silakan cocokkan. Dia akan lihat jauh lebih limpah dari tempat-tempat yang lain sekali membahas ayat-ayat yang sama. Karena apa? Something there. Waktu Beethoven ikut konser yang mementaskan di Schöpfung, creation yang ditulis oleh Haydn. Dia terpaksa pergi dengar. Karena ini kali dia sudah lama tidak mendengar konser daripada gurunya yang dihina. Beethoven tidak menghormati terlalu dalam kepada Haydn. Meskipun pernah menjadi muridnya. Beethoven lebih menghormati Mozart. Karena anggap musiknya lebih lincah, lebih limpah. Boleh memberikan inspirasi banyak kepada dia. Tetapi saudara-saudara, waktu Haydn mengadakan di Schöpfung di Vienna. Beethoven hadir. Dia pikir orang tua ini masih ada apa sih? Coba lihat dulu.
Waktu dia mendengarkan sampai lagu God said, let there be light. And that was light. Dengan suara yang luar biasa. Yang membuat satu klimaks yang tinggi dan belum pernah ada sebelumnya. Saat itu Haydn berdiri. This is not from me. That is from God. That is from God. Orang tua yang menggubah musik itu sendiri sadar itu anugerah Tuhan. Sudah gratia. Dia sudah bicara begini. Pok! Jatuh. Pingsan. Terbaring situ. Itu bisa mati loh. Kalau kepala yang kena tanah. Itu bisa mati loh. Dia sudah umur berapa tua itu. Pada waktu dia baring. Beethoven tergerak. Ternyata guruku yang tua ini masih ada apa-apa yang saya tidak tahu. Dia masih mempunyai musik. Mempunyai inspirasi. Mempunyai gairah. Mempunyai keadaan yang begitu indah. Maka dia datang mengangkat gurunya bangkit. Dia dulu pernah kurang menghormati dia. Sekarang dia mulai menghormati. Ternyata my teacher. This old man still has something. Saudara-saudara, sama. Pada waktu engkau betul-betul rendah hati. Engkau akan menemukan banyak pimpinan Tuhan atas orang tua yang engkau tidak sadar. Elisha kalau tidak mengikut sampai detik terakhir. Dia tidak akan tahu. Dia tidak melihat. Dia kira, oh saya sudah tahu Elias. Saya akan sabar dari kasih teh sama dia. Saya yang tuangkan air kok. Dia punya cara tidur hidup. Semua saya tahu. Tidak ada apa-apanya kok. Ternyata tidak. Lalu pada waktu dia pergi ke situ. Baru berbicara. Baru kita melihat Elias bicara sama Elisa. Sekarang saya sudah mau pergi. Kau minta apa dari saya? Adakah yang kau minta daripada saya? Saudara-saudara, wah kalau guru mau pergi, murid minta apa ya? Ini guru miskin kok, tidak ada apa-apa. Tetapi paling sedikit perpustakaannya banyak buku kan. Sudah, yuk sekarang sudah pergi tidak pakai buku ya. Perpustakaan kasihkan saya saja. Kira-kira begitu. Ya. Dia mengatakan, yuk minta apa? Ternyata Elisa yang diam-diam hatinya tidak kecil. You suruh saya minta, saya akan minta sesuatu yang you tidak mungkin kasihkan saya. Wah, muridnya juga hebat ya. You minta apa dari saya? Minta cincin? Minta dasi yang ganteng ini? You minta apa? Atau minta properti saya? Aku minta roh yang menggerakkan hatimu 2 kali lipat ganda menggerakkan saya. Tidak ada orang doa seperti ini. Dari permintaan ini kita mengetahui Elisa adalah seorang harus ditunjuk oleh Allah meneruskan Elias. Karena apa? Dia mempunyai ambisi untuk pelayanan yang double. Dia mau kuasa double. Dia mau bijaksana double. Dia mau penyertaan double. Dia mau bakat double. Kita mau dia meminta akan kekuatan double. Biarlah roh yang menggerakkan engkau 2 kali lipat ganda menggerakkan aku. Setelah begitu gurunya minder. Waduh yang lu minta gua tidak ada. Ini gimana ya? Sudah ngomong minta apa daripadaku? Minta apa? Aku minta yang udah bisa kasih. Tadi jawab. Elias tidak bisa jawab. Kalau saya bilang engkau minta apa dari saya? Kalau saya tanya anak saya, minta apa dari saya? Dia minta Boeing 747 5 biji. Wah cilaka. Wah bisa kasih kan? Baru tahu saya tadi pertanyaan minta apa dari saya terlalu sombong. Karena dia mempunyai ambisi besarnya ke itu. Nah, anak saya tidak minta Boeing 747-nya. Dan murid daripada Elias juga tidak minta barang-barang. Dia minta Roh Kudus 2 kali menggerakkan dia. Kenapa? Saya pernah pikirkan ini. Saya pernah mau masuk ke dalam kamar endurologi. Minta dia doakan saya. Beri saya 2 kali lipat ganda. Karena apa? Zamanmu penduduk di dunia sama zamanku lain. Zamanmu penduduk sedikit. Zaman saya sudah 2 kali. Zamanmu orang mendengar khotbah engkau. Pengetahuan di sini. Yang mendengar khotbah saya pengetahuan lebih tinggi banyak. Saya perlu 2 kali lipat ganda. Saudara-saudara. Kalau saya mati. Pelayanan saya ditumpuk-tumpuk adalah sebegini. Waktu engkau mati bisa kan 2 kali. Kalau bukan tidak bisa 2 kali. Setengah pun, seperempat pun tidak ada. Kristen mau jadi apa?
Jadi saya telah menggerakkan gerakan reform Injili. Saya harap murid-murid saya menambah 2 kali paling sedikit di dalam pelayanmu sebelum engkau meninggal dunia. Niat dan kuasa Tuhan ini menjadi tanda daripada manusia yang melestarikan kerajaan Tuhan Allah sepanjang sejarah. Sekarang saya tanya, apakah Elisa akhirnya dikabulkan oleh Tuhan Allah mendapatkan 2 kali lipat ganda? Dapat enggak? Ya dapat enggak? Dari mana taunya? Paling sedikit kita tahu Elias melakukan mujizat 7 kali. Elisha melakukan mujizat 14 kali. Elias membangkitkan seorang anak yang sudah mati, dibangkitkan kembali. Elisa juga membangkitkan seorang anak dari wanita di kota Sunem, itu dibangkitkan. Tetapi Elias membangkitkan 1, Elisha membangkitkan 2. Keduanya adalah setelah dia mati, ada orang yang diusung ke kuburan. Waktu sentuh dengan tulang daripada Elisha, akhirnya dia bangkit pula. Berarti kuasa dari Elisa besar. Sampai sudah mati pun masih ada kuasa Tuhan di atas tulangnya. Dan kenapa kena tulangnya? Berarti dia tidak ada uang beli peti mati. Dia tidak seperti orang kaya mempunyai kubur yang bagus. Tulangnya itu telanjang. Tulangnya itu bisa disentuh. Jadi tidak di dalam kuburan baik-baik. Tetapi dia mempunyai kuasa luar biasa. Elisa punya tulang bisa membangkitkan orang. Nah saudara-saudara, orang kalau miskin secara kantong tidak apa-apa. Miskin secara iman. Miskin secara pengharapan. Miskin secara kasih. Miskin secara kuasa. Miskin secara memperhatikan orang lain dengan kerohanian yang limpah dan kaya. Itu betul-betul miskin. Saudara-saudara, Elisa menurunkan niat dan kuasa. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan berkata, saya akan mengirim orang yang namanya Yohanes kembali membangkitkan Israel dengan niat dan kuasa seperti Elias. Saudara-saudara, maka Yohanes Pembaptis dibesarkan. Alkitab tidak tulis dia umur 12 ke Yerusalem, dijadikan barbitswa. Alkitab tidak tulis dia pernah kerjakan apa waktu dia masih muda atau remaja atau waktu dia pemuda. Tapi Alkitab menulis umur 30 Yesus keluar melayani kerajaan Tuhan Allah sebagai Mesias. Dan sebelum Yesus keluar, Yohanes keluar dulu berteriak, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, saya percaya Yohanes Pembaptis persis menanti sampai umur 30 baru dia keluar melayani Tuhan. Mengapa? Mengapa waktu umur 20 tidak mau keluar? Banyak ibu bapak mau anaknya cepat-cepat lulus. Kalau bisa umur 6 sudah kelas 3. Kalau bisa umur 10 sudah lulus SD. Umur 14 sudah lulus SMA. Wah, bangga sekali. Akhirnya bikin tekanan jiwa, depresi untuk anaknya dari kecil dianiaya terus. Itu egoisnya papa mama. Kemarin ada seorang bilang sama saya, anak saya itu sekarang bodoh, pintar kok, tapi sekolahnya susah. Saya bilang, kapan you kasih dia sekolah? Dia bilang umur 5,5 saya sudah masuk SD. Maka you penyiksa, you penganiaya. Coba turunin 1 tahun. Pak Tong ini selalu suruh orang turunin 1 tahun, turunin 1 tahun. Saya berjalankan anak saya 2 orang yang saya suruh turun 1 tahun. Padahal angkanya 75 ke atas, hampir 80. Tapi saya lihat dia terlalu berat. Turunin 1 tahun, tidak apa-apa. Diturunin 1 soalnya menjeringan. Dia rasa, dia sudah bisa. Semua pelajaran pernah dipelajari. Semua angka bagus. Saya bilang, lu kira enak ya? Ayo, sekarang you sudah bisa belajar biola, belajar piano, belajar kui, belajar Inggris. Akhirnya dia lambat 1 tahun lulus SMA. Tapi yang lain selain SMA, ya sudah, tidak ada apa-apa. Dia selesai, piano sudah bisa, Inggris, Mandarin sudah bisa. Jadi jangan siksa anak. Jangan karena kebanggaanmu, aku mempunyai anak genius. Karena lebih muda dari orang lain, sudah disuruh sekolah tinggi-tinggi. Akhirnya engkau menjadi dia minder seumur hidup.
Saudara-saudara sekalian, tunggu. Mengapa Yohanes Pembaptis umur 30 baru keluar? Mengapa Yesus genap 30 baru keluar melayani? Karena tuntutan Taurat. The time of God. The kairos of God. Saya herannya, seluruh buku teologi yang namanya systematic theology sudah dicepak oleh Aufklärung. Karena setelah the Enlightenment era, semua disistem-sistemkan. Sampai gereja disistem-sistemkan. Administrasi, organisasi, semua rapi, bagus, sistem. Mau tahu enggak? Gerakan reform tidak terikat oleh itu. Kenapa? Saya melihat gereja yang paling organisasi kuat, seluruh rohaninya kering. Semua gereja yang sudah merosot terus, justru ada gereja yang paling kuat organisasi sama administrasi. Lalu what's wrong? Apa yang kesalahannya? Kesalahannya mereka sudah hilang visi, hilang dinamika, hilang panggilan, hilang freshness of the willingness of the serving the Lord with the anointment of the Holy Spirit. Itu kalau tidak ada organisasi kuat, administrasi rapi sekali, ekonomi kuat, percuma. KRII boleh membuktikan berapa puluh tempat sekarang cabang-cabang, tidak usah minta uang dari pusat. Mereka bisa berdiri satu karena freshness, karena willingness, karena the spirit of sacrifice, deny yourself. Saudara-saudara, maka pada waktu Yohanes Pembaptis dipanggil oleh Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan ini, dia mengetahui, wait until the kairos of God is up. Umur 30 keluar, berteriak. Dan dia tidak minta kekuatan agama, dukungan militer, backing politik, atau dukungan masyarakat, atau kekayaan untuk menjadi sesuatu dasar dan sesuatu fondasi dia melayani. Dia hidup sederhana. Dia pergi makan itu belalang, minum daripada madu yang liar di padang belantara, pakai pakaian yang paling sederhana, dari unta kulitnya, bulunya itu dijadikan pakaian. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengerti ya, Yohanes Pembaptis waktu dia umur 30, papa mamanya masih ada tidak? Saya percaya sudah mati. Karena apa? Karena waktu papanya dihampiri oleh malaikat, tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Nah, pada waktu itu dia tahu tidak mungkin. Dia sudah terlalu tua, istrinya sudah berhenti haid, tidak mungkin melahirkan anak. Jadi kalau waktu itu istrinya sudah umur 50 atau 60, waktu bayi ini sudah 30 tahun, papa mamanya mungkin sudah meninggal dunia. Ini semacam pikiran yang sangat logis. Kalau masih ada tua sekali, tak mungkin memberikan belanja uang banyak, memberikan uang sekolah luar negeri, memberikan tunjangan karena cuma satu anak yang dikasihi, yang dari susah payah mendapatkan, masih dimanja luar biasa. Tidak. Waktu dia umur 30 dia keluar, dia menjadi suara di padang belantara. Mungkin dari ekonomi, dari kekuatan apa, tapi dia bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dipakai Tuhan kebanyakan pernah mengalami kepedihan, kesulitan, kemiskinan, kepicikan yang sulit dikatakan. Itu sebab saya mengharap anak-anak saya juga berani menghadapi kesusahan-kesusahan. Saudara-saudara, hari ini dalam hidup saya pertama kali dengarkan anak saya yang laki ini ceramah tadi. Saya mengetahui setiap kalimat dia bertanggung jawab. Setiap kalimat ada isinya. Dia bukan sembarangan. Dan memang dia saya latih untuk setengah mati, ya, kerja berat. Dari tempat dia pergi ke Boston untuk mengisi MRI. Tidak dibayari berapa tahun, uang bensin beli sendiri. Musim salju, bahaya sekali, setir bawa anak. Kalau tengah-tengah salju tidak bisa jalan lagi, bisa mati di situ. Biarin susah, biarin bergumul, fighting spirit supaya bisa jadi anak yang baik. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan memanja anak saya sendiri. Saya tidak akan memberikan hal yang lancar kepada mereka. Kalau perlu dia mendapatkan penganiayaan, kesulitan yang bukan direncanakan oleh orang kita, yang diizinkan oleh Tuhan. Sehingga besok kalau dia dipakai Tuhan menjadi orang berguna.
Ada orang tanya, Pak Tong, kalau besok engkau sudah mati, yang meneruskan kamu anakmu ya. Saya sumpah di hadapan Tuhan, dari pertama kali mendirikan gereja Reform Injili, tak pernah memikirkan anak keturunan saya mengambil alih saya punya kedudukan. Waktu itu saya sudah mati, kecuali engkau orang merasa dia cukup, biar dia belajar dari nol. Tidak ada istimewa dari pendiri, dari pendeta. Dia berjuang sampai dia jadi. Lebih baik pergi ke tempat yang paling miskin dulu, atau pergi ke missionary, ke tempat yang lain, baru dipakai oleh Tuhan. Seperti Elias mendapatkan Elisa. Elisa tidak dimanja. Elisa dilatih ketat. Elisa menanti. Elisa mentuang air. Dan akhirnya menjadi orang luar biasa. Yohanes Pembaptis dari kecil dilahirkan satu keluarga yang papanya mamanya sudah tua sekali. Dia tidak mungkin dimanja seperti orang lain. Dia dibesarkan, akhirnya hidup di padang belantara. Tetapi siapa sih lebih besar dari dia? John Wesley, Cornelius Van Til, Abraham Kuyper, Martin Luther. Tidak ada orang hidup susah seperti dia. Hidup di padang belantara. Hidup makan minum dengan yang ada di padang belantara. Tapi waktu dia berkhotbah, dia tidak memandang bulu. Dia tidak menyenangkan orang politik. Dia tidak bersandarkan kuasa militer. Tidak ada dukungan ekonomi. Tidak ada tunjangan daripada masyarakat. Dia adalah seorang bersandar kepada Tuhan. Lalu berani mengkhotbahkan apa yang harus dia khotbahkan tanpa kompromi. Menegur Herodes, dan dia menghibur orang biasa. Dia memberi petunjuk dan mendapatkan pengharapan untuk datang kerajaan Allah. Tetapi untuk menyongsong kedatangan kerajaan Allah, dia tuntut satu hal, you orang harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu. Dan akhirnya karena kuasa Tuhan ada pada dia, seperti ada pada Elias, sama. Elias memutarbalikkan situasi seluruh negara dari hatinya menyelewengkan oleh Baal, kembali seluruh bangsa menjadi setia kembali kepada Tuhan Allah. Demikian Yohanes Pembaptis. Waktu dia melihat semua orang datang kepada dia, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Waktu dia melihat orang Farisi yang pura-pura, yang munafik datang kepada dia, hei engkau bangsa ular yang beracun, engkau harus bertobat. Nyatakan buah pertobatanmu sesuai dengan hati pertobatanmu di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, jangan kira kau hatinya mengatakan Abraham nenek moyangku. Saya berkata dengan sesungguhnya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan batu-batu ini menjadi anak keturunan Abraham. Dan kau kalau tidak bertobat, kau akan dibakar, dibuang, dilempar di luar. Saudara, khotbah yang tidak berkompromi, yang berani seperti ini belum pernah disadari, belum pernah dialami oleh orang sudah 400 tahun. Dan kuasa urapan Tuhan, niat dan kegigihan, mau menderita, mau kerja berat, tanpa upah dia mau kerjakan. Akhirnya Tuhan pakai dia. Hari ini saya paling sedih saat pendeta mengatakan, engkau mau kerja 11 jam dapat 1 dinar, atau kerja 1 jam dapat 1 dinar. Saya terus perhatikan jawabannya apa ini. Akhirnya 95% kerja 1 jam dapat 1 dinar. Hati saya pada waktu sedihnya sampai saya berdiri teriak. Yuk dengar apa yang saya teriak. Hancurlah gerakan Reform Injili. Ini orang yang ikut retreat, semua maunya enak. Maunya tidak usah kerja dapat uang banyak. Maunya tidak usah melayani dapat upah yang banyak. Kau beda apa sama maling? Kau beda apa sama orang-orang yang dibuang oleh Tuhan? Ada beberapa orang bilang, saya mau kerja berat meskipun dapatnya sedikit. Rugi ya, bodoh ya. Saudara, Tuhan justru memberkati orang yang rela rugi, rela bodoh pada permulaan. Lalu Tuhan tidak akan membuang engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Tuhan mau
ada niat yang rela korban, yang rela menderita, yang rela pikul salib, yang rela dipakai Tuhan seumur hidup. Akhirnya waktu engkau betul-betul merelakan diri untuk mengabdi dengan sungguh-sungguh, Tuhan datang tentu tega membiarkan engkau miskin. Tuhan datang tentu membiarkan engkau menjadi orang yang dibuang. Saya sekarang memberikan sedikit kesaksian. Sebelum saya masuk sekolah teologi, saya sudah pakai uang sendiri. 20% mengabar Injil, beli traktat di jalanan, beli tiket kereta api dari Surabaya sampai Probolinggo pulang lagi. Ribuan traktat dibagi di satu gerbong, sampai di Pasuruan turun, sampai di Probolinggo turun. Satu jalan mengabar Injil. Percaya Tuhan Yesus. Sepanjang jalan-jalan yang raya, satu toko masuk. Lalu saya karena suka musik, saya beli pelat-pelat hitam yang 1 menit 78 putaran. Dan heran, saya karena rajin menemukan. Saya mempunyai Elias 1 set, Elijah, Messiah 1 set, dan Creation 1 set. Itu semua barang bekas peninggalan orang Belanda. Lalu dijual di pasar turi, tempat-tempat yang sudah tua sekali. Cari satu persatu. Tosca, Rigoletto, Aida, semua opera yang penting. La Bohème, lalu penyanyi-penyanyi dari Caruso, Gigli, lalu pemimpin-pemimpin Ferenc Fricsay dan Amsmet, semua konduktor terkenal di dunia. Saya pelajari semua. Saya kumpulin 600 piring hitam. Saya pelajari klasik, pelajari musik, oratorio, sonata, simfoni, opera, semua saya pelajari 600 piringan sampai hafal musik di sini. Umur kira-kira 16 sampai umur 20 saya pakai uang sendiri. Sudah beli itu semua bekas. Saya selalu cari di bekas karena jauh lebih murah daripada yang di baru. Lalu itu cantata daripada Bach atau Monteverdi atau Schütz atau Handel atau Haydn, dan daripada Rossini, daripada semua komponis yang paling penting. Saya hafal musik di sini. Saya tidak ada uang sekolah musik, tidak ada uang beli buku musik yang mahal, tapi yang bekas ada kesempatan saya belajar, saya hafal, saya masukin. Sekarang engkau pakai Google, dulu saya pakai Pekel. Udah masukin semua di sini. Wah, waktu saya sudah tetapkan masuk sekolah teologi, saya lutut. Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu. Saya besok pagi masuk sekolah teologi. Maka sepanjang hari saya bawa 600 piring hitam itu. Bawa kembali ke yang jual saya. Kasih mereka free. Dulu saya beli pakai uang. Sekarang saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mau jualan. Kalau jualan 3 hari dah selesai. Lalu hatinya terus cari uang aja. Sudah kasih. Oke, ini dulu dari engkau. Puluhan kasih. Semua dihabisin. Tidak ada satu yang tinggal. Menyerahkan semua untuk Tuhan. Jadi saya kosong. Lepas. Kosong sama sekali. Belajar teologi baik. Sudah selesai. Sudah tamat. Apa salahnya nih musik sih? Suka musik klasik. Suka musik rohani. Musik oratorio kan baik. Beli lagi satu persatu. Jadi permulaan serahkan semua. Tuhan melihat niatmu. Tuhan melihat kemauanmu sungguh-sungguh. Sesudah selesai, yang menyerahkan semua bagiku, aku memberikan kepada dia 100 kali lipat ganda. Tuhan tidak merugikan kita. Kalau engkau betul-betul mencintai Tuhan dan dari permulaan mau buang semua untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan engkau lebih banyak daripada apa yang kau berikan. You baru tahu, Tuhan bukan ingin mau ambil barang kita. Tuhan mau lihat hatimu mencintai dia sampai di mana. Kalau sudah betul-betul mencintai dia, mau menyerahkan semua, jujur, hidup miskin, pada akhirnya Tuhan kembalikan semua kepada kamu. Tapi waktu itu beda. Kamu sudah melatih diri, bukan mau milik apa untuk dirimu sendiri. Engkau akan membersihkan hatimu, kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Seluruh dunia milik Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih engkau, gampang. Seluruh dunia milik Tuhan. Kalau kau tidak dikasih, merampas sendiri, cilaka. Yang kau miliki karena keinginanmu sendiri, kalau Tuhan ambil, kamu kosong sama sekali. Kau tidak ingin miliki, kalau Tuhan mau kasih,
kasih 100 kali lipat ganda. Karena Tuhan itu Tuhan yang kaya. Tuhan tidak pernah membuang kita. Saya punya 4 anak. Saya bukan orang kaya. Satu persatu dipimpin dengan baik. Dari kecil kita ketat mendidik. Setiap anak waktu sudah bisa bicara, di dalam doa mesti tambah 1 kalimat. Supaya sudah besar, boleh dipakai oleh Tuhan. Supaya sudah besar, boleh dipakai oleh Tuhan. Lalu saya melihat mereka satu persatu sekarang sudah besar. Satu persatu mau dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, alangkah indahnya hidup seseorang berada di tangan Tuhan. Dan alangkah indahnya orang Kristen yang memikirkan bukan rencanaku, hari depanku, profitku, yang pikirkan kehendakmu jadilah, kerajaanmu tibalah, dan namamu dipermuliakanlah. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita memperbaiki rohani kita. Mari kita membersihkan motivasi kita. Mari kita mengkoreksi seluruh penyelewengan kita. Mari kita memurnikan pelayanan kita. Mari kita minta kepada Tuhan membenahi pelayanan kita sampai kita betul-betul menjadi orang berkenan di tangan Tuhan, di mata Tuhan untuk selama-lamanya. Maukah saudara, hari ini mari kita berdoa, Tuhan, dengan niat seperti ini Engkau penuhi aku, dan kuasa-Mu akan diberikan kepadaku lipat ganda. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Pada waktu kita semua tunduk kepala, kita merenungkan kembali bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik, bagaimana menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bagaimana menjadi orang reform yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Allah dari surga melihat akan anaknya yang tunggal. Dan dia begitu bangga, begitu terhibur. Dan dia mengatakan kalimat, lihat itu hambaku yang ku pegang. Atau terjemahan lain, itulah hambaku yang ku pilih, yang ku tegakkan. Dia adalah orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kebenaran kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tadi dikatakan setia, ia akan menyatakan hukum kebenaran itu. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia mentegakkan kebenaran hukum di bumi, dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Siapakah boleh mendapat pujian seperti ini? Lihatlah anak-anak muda, orang-orang Kristen yang ku cipta dan ku tebus, yang ku pilih dan ku perkenan. Aku memenuhi dia dan Roh Kudus atas hidupnya, atas pelayanannya, supaya dia sungguh-sungguh memberitakan firman kepada bangsa-bangsa. Dia tidak boleh menonjolkan diri, ia bukan memperkenalkan diri, bukan minta supaya orang menyatakan kemuliaan dan menyatakan pujian kepada dia sendiri.
Dia tidak akan menghina orang yang rendah. Dia tidak akan memberhentikan pengharapan bagi umat. Mereka yang sudah patah pengharapan, yang sudah tawar hati, Dia tidak akan memadamkan pengharapan bagi mereka. Dia akan tetap setia terus untuk memberitakan firman-Ku. Dia sendiri tidak akan kecewa, tidak akan putus asa, sampai Dia sungguh-sungguh menjalankan kehendak-Ku, memberitakan Injil di atas bumi ini. Dan pulau-pulau Indonesia mengharapkan kedatangan hamba-Ku memberitakan Injil. Jikalau ada panggilan Tuhan di dalam hatimu, biar engkau taat kepada Dia. Jikalau engkau sungguh-sungguh mau menjadi hamba Tuhan, biar engkau mengkoreksi diri dan minta Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, yang tekun, yang rajin memberitakan Injil sampai Kristus datang kembali. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih sambil berdiri 3 kali. Sesudah itu saya minta pendeta Romi, saya minta pendeta Kohan, dan saya minta pendeta Budi, 3 orang naik ke atas. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita menyanyi lagi. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima. Naikkan 1 ton, naikkan 1 ton. Terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 3 pendeta pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berterima kasih. Di tengah-tengah kelemahan tubuh, karena acara yang begitu padat. Tetapi di baliknya semua itu kami bersyukur karena ada satu dorongan yang kuat bagi kami masing-masing. Karena kami melihat nilai daripada semuanya ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena di penghujung tahun ini, khususnya mengakhiri dalam NRIC ini. Kami berterima kasih karena ada firman dan karena ada kesempatan. Dan sungguh Tuhan, Engkau membuat hidup ini indah. Pada waktu Tuhan dan manusia yang berdosa ini bertemu di dalam satu titik itu sendiri, yang membuat manusia mengagumi segala sesuatu pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami juga berterima kasih bagaimana Engkau memimpin dari awal sampai sekarang ini dan akan mengakhiri keesokan hari. Kami juga berterima kasih semua yang mengambil bagian dan khususnya hamba-Mu, Pendeta Stephen Tong, di dalam hidupnya. Firman dan kesaksian hidupnya yang cukup mendorong, memotivasi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini atas berkat yang Tuhan sudah turunkan bagi kami masing-masing. Ketidaklayakan kami, Engkau melayakkan kami karena Kristus yang menjadi pusat di dalam pemberitaan firman di mimbar ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih supaya pada waktu kami mengakhiri dan pulang kami ke tempat masing-masing, ada sesuatu yang Tuhan kami bawa supaya kami memperkenankan hati-Mu Tuhan yang merubah hidup kami demi kemuliaan Tuhan
Inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena setiap zaman Engkau menyatakan kaum pilihan Tuhan untuk meresponi panggilan Tuhan. Engkau mempersiapkan kaum pilihan Tuhan untuk melayani Tuhan pada zaman ini. Bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, melalui hamba-Mu Pendeta Dr. Stephen Tong, Engkau sudah memakai hamba-Mu ini untuk menggenapi rencana Tuhan, memunculkan kaum pilihan Tuhan untuk meresponi panggilan Tuhan pada zaman ini. Bersyukur melalui acara NAIC ini Tuhan, kembali sebagian kaum pilihan Tuhan dikumpulkan untuk dipersiapkan melayani Tuhan pada zaman ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan oleh hamba-Mu ini, sungguh-sungguh boleh melengkapi setiap kami untuk melayani Tuhan pada zaman ini Tuhan. Sehingga muncul Elia, Elisa yang menggenapi rencana Tuhan pada zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui gerakan reform ini Tuhan, Tuhan terus memimpin, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau kembali berfirman kepada kami pada malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami tahu Roh-Mu sedang bekerja di dalam hati kami ya Tuhan. Kami sadar firman-Mu menusuk hati kami. Firman-Mu membongkar hati kami. Firman-Mu membuat kami telanjang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan segala apa yang boleh kami terima selama NRIC ini, hati kami boleh berespons kepada panggilan Tuhan. Dan berespons bukan hanya menjadi satu dorongan emosi sementara, tapi berespon dari hati kami yang paling dalam. Karena Engkau membentuk kami sedalam-dalamnya hidup kami. Sehingga seluruh hidup kami di dalam tahun yang baru yang besok akan kami masuki, di tahun-tahun selanjutnya, menjadi hidup yang sungguh memperkenan Tuhan. Hidup yang sungguh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pimpinlah. Tuhan berkaryalah terus dalam hidup kami. Bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita semua pegang tangan sebelahmu dan angkat tinggi-tinggi. Semua angkat tangan tinggi-tinggi. Berjanji sama Tuhan. Hari ini hari terakhir tahun 2008. Dan saya berjanji tahun depan lebih mencintai Tuhan. Semua firman yang saya dengar sepanjang tahun ini, biar menjadi kekuatan mendorong saya, membersihkan saya, mengkoreksi saya, mengintrospeksi saya, dan membawa saya menuju kepada kemenangan tahun depan. Mari kita semua buka suara, semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan, anugerah dan teguran yang sudah kami terima, pencerahan dan cahaya Roh Kudus yang sudah disinarkan ke hati kami. Kami berapa jahat, berapa rusak, berapa malas, berapa bodoh, berapa banyak kesalahan sepanjang tahun ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami. Engkau sekali lagi memberikan pencerahan dengan cahaya ke dalam hati kami. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh bertobat meninggalkan dosa. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami satu persatu. Masuk ke dalam tahun yang baru. Masuk ke dalam hari depan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.